Karena aku menggunakan perpustakaan, yang kucari adalah bukunya, nyari buku-buku yang lebih update untuk hemat sih. Banyak juga yang bikin tugas di sana. Ya, ajarin dong ya, kalau gue mau minjem buku lewat Libby di British Council gimana caranya sih ya? Itu daftar dulu, Gratis. gratis. Kita minta upgrade ke premium, jadi kita bisa akses semuanya. Dan premium itu juga gratis. Dan gratis. Kalau misalnya pada error gitu kan teman-teman pembaca di Pusnas pasti kewalahan dan rungsing karena ini kok error mulu, jangan dikorbankan lah kenyamanan para pengguna gitu. Nggak boleh gitu dong, Fen. Kita kan harus efisiensi, Fen. Lo nggak mendukung efisiensi lo. Nah kan. Oke. Kita mulai rekaman aja ya, langsung ya. Yep. Om Toto lagi di Jepang. Nah, tamu kita kali ini adalah Alia. Bacaan Alia, seorang bookstagrammer kondang. Malang melintang. Aduh, Dan pernah ketemu Steven di Ambon. betul. Gimana kesan lo terhadap Steven dan tokonya ya? Kayaknya perlu lebih banyak toko buku yang kayak gitu deh di Ambon. Kenapa emang? Karena kan waktu ke sana emang aku ada event buku, literasi gitu. Terus ada tuh ngobrol sebelumnya sama moderatornya, Iya. ngobrol-ngobrol dulu di hotel gitu. Hmm. Biasanya kalau anak-anak di sini ke toko buku tuh kemana ya gitu. Aku juga kurang tahu sih Kak, karena kayaknya jarang deh selain Gramedia gitu. Sedangkan kan kalau di Jakarta, Jogja kan banyak banget ya toko buku yang menawarkan experience gitu. Sedangkan di Ambon ada tuh sebenarnya tokonya Kak Steven. Nah, impresi lu pertama ngelihat koleksi bukunya apa? Gara-gara mampir ke Kesatria Buku jadi pengen baca buku Majapahit dan akhirnya baru dapat bukunya di Jakarta. Buku-buku sosial politik gitu yang tersembunyi itu terang-terangan ditaruh di tempatnya Kak Steven. Seru Gitu sih. ya, seru Iya, ya. iya. Awalnya aku nyasar loh. Ah, nyasar lu kan? Deket banget kan dari hotel lu tuh. Deket. Cuman kan namanya baru pertama kali ke Ambon ya. Terus? Ternyata dapat rekomendasi perpustakaan di Ambon. Seru banget dan keren-keren ya. Ntar kita akan ngobrolin. Iya. Ntar kita ngobrolin. Kita pokoknya hari ini mau ngomong soal perpustakaan dan gue akan lebih banyak menjadi penanya yang baik karena apa? Karena referensi gue tentang perpustakaan itu terakhir adalah di SMA. Kalau Steven gimana? Orangnya ceriwis waktu di event. Loh, kalau ketemu langsung gak ceriwis? Sedikit. Oke. Ya, tapi dan seru banget bisa ketemu Bookstagram yang sering aku kepoin ulasan-ulasan bukunya. Soalnya banyak banget buku yang beririsan dan kebetulan Alia udah review. Jadi aku lihat gitu. Oh. Oke. Oke, kita kenalan lebih jauh lah. Ya orang-orang yang ada di dunia perbukuan di Indonesia rasanya bakal kenal Alia lah ya. Ya lu udah berapa follower sekarang ya? Udah 98.000 ya sekarang. Waduh, 100.000 kita kayaknya perlu makan-makan nih ya. Tumpengan. Iya, harusnya 1 juta ya. 100.000 itu achievement loh ya. Iya sih, Siap. bener sih. Sebenarnya menurutku Iya, 50.000 aja tuh udah kebanyakan ya menurutku. Ini lebih loh. makanya dan gue tahu ceritanya kan lu kan mulainya dari zaman COVID ya. Ih, gabut Om. Gabut banget di waktu WFH. Oke. Iya. Kita kenalan lebih jauh dulu dan gue menemukan cara untuk ngajak kenalan Alia karena posting terakhir di Instagramnya. 10 books to get to know me. Ada belenggu ilmu pengetahuan, ini siapa sih nggak jelas tulisannya. Ada Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu, Sasti Gotama. Ada Susan Blackburn, Jakarta Sejarah 400 Tahun. Ada Nusantaria, ini aduh bukunya Steven semua ini. Ada Muhammad Hatta untuk Negeriku. Ada Merengkuh Zaman Kemajuan, Dedi Azia. Nah, ini yang nyambung sama gue nih. Hari ini aku datang kembali ke toko buku Kobayashi. Terus juga ada Sarang de Coklat, toko coklat misterius, Kim Yi-eun. Terus ada Hiperkapitalisme, Larry Gosnick. Nih salah satu favorit gue nih.
Dan ada Alexandria, Jejak Sejarah dan Peradaban Kota Keajaiban Dunia Kuno, Edward Morgan Foster. Itu 10 buku yang katanya lu mau kenal Alia. Nice. Kalau di Instagram itu nggak ada wajahnya Alia, lu nggak tahu itu Instagram siapa, lu lihat 10 buku ini, seperti apa lu menilai orangnya? Ini pasti, dengan langsung pasti ya. Benar-benar ini into dengan buku sejarah yang lumayan tebel dan menyukai topik-topik yang berat tapi dibawakan secara populer. Maksud aku ada sisi seriusnya, ada sisi nyastranya juga karena orang ini mencantumkan kumpulan cerita dari Sasti Gotama dan juga novel-novel kekinian gitu. Oh iya, Jadi ada Sasti Gotama ya, oke. iya, jadi timbang antara fiksi dan non-fiksinya. Oke. Lu baru ngeluarin buku lagi ya? Tahun lalu ya. Ceritain dong. Sebenarnya bukunya terinspirasi dari apa ya? Kan namanya itu Kawan Terbaik untuk Masa Depan. Oke. Sebetulnya karena melihat orang itu kurang gitu dalam membuat planning hidup gitu kan. Karena kan berurusan dengan apa yang aku kerjain. Oh ternyata apa ya, sebuah kota aja punya rencana, tapi kita sebagai individual tuh kenapa nggak punya itu. Sedangkan mau nanya soal perencanaan itu bingung kan, ke siapa? Apalagi umuran 20-an awal, terus yang umuran belasan, ya buat remaja sih gitu. Lagi mempertanyakan sebenarnya aku harusnya ikut ke siapa, itu kayak pengen bikin, apa ya, temen ngobrolnya, gitu sih Om. Ceritanya Oke. tentang bukan cerita sih, tapi, ngasih wadah buat sharing gitu. Karena bukunya di situ banyak journaling-nya, kayak buku aktivitas gitu. Oh, jadi lu ngajak orang juga untuk aktif ya? Iya, aku cuman ngasih beberapa hal, poin-poin tertentu aja, tapi ada beberapa hal yang emang, pembacanya tuh harus ngisi itu. Untuk bisa mengenal, "Oh, kalau aku sukanya ini, berarti aku bikin perencanaannya tuh ke sini." Nggak ngikut teman, nggak ngikut omongan, omongan yang lain-lain lah gitu. Hmm. Ya kan, karena biasanya, kayak kita mau milih jurusan apa aja, nggak boleh gitu kan sama orang tua, terus nanti kayaknya pas lulus kerjanya gimana-gimana, itu kan sebenarnya kita harus kenal diri kita dulu kan. Nah itu ternyata nggak ada buku yang mau membahas itu, jarang lah aku ngelihat. Biasanya kan lebih ke arah banyak tips-tipsnya gitu. Kalau Oke. ini dibikin buat orang bisa bikin planning gitu, kira-kira kalau aku sukanya ini, nggak sukanya ini, kira-kira bagusnya aku tuh kemana ya arahnya. Jadi kayak nggak menyerahkan sepenuhnya tuh ke orang lain, tapi kita bisa punya ini sendiri, pegangan sendiri. Nah I- itu judulnya Kawan Terbaik untuk Masa Depan tuh itu. Kawan Terbaik untuk Masa Depan, bisa Iya. dicari, masih ada dong. Ada dong, ada banget dong. Ada banget, ditulis oleh Alia Putri. Dan gara-gara ngeliat buku ini, gue jadi bertanya-tanya kembali seperti waktu terakhir kita ngobrol di Terdampar. Lu umurnya berapa sih sebenarnya ya? Alia ini dengan banget menyatakan bahwa gue Gen Z loh gitu loh. Beneran aku Gen Z. Gen Z awal. Gen Z awal. Gen Z aku tuh. Oke, nih Alia dan Steven, gua kali ini dapat ide untuk tema Kepo Buku itu adalah ngomongin soal perpustakaan. Kenapa? Pertama, seperti gue bilang tadi, perpustakaan itu adalah suatu tempat yang udah gak relate buat gue, karena gue terakhir mungkin ke perpustakaan itu SMA kali ya, di kampus aja sesekali, itu nggak sering-sering amat gitu loh. Oh ya, Alia sama gue kita ke kampus yang sama, dan zaman gue dulu perpustakaannya lebih parah lagi kali ya. Sekarang udah bagus banget. Tapi ya itu, gue nggak relate dengan perpustakaan. Yang kedua, gue merasa bahwa masih ada ya orang ke perpustakaannya sekarang ya gitu, dan ternyata banyak banget. Alia adalah salah satunya. Terus juga yang perlu gue ceritain di sini adalah setelah gue baca
berita terakhir nih. Aduh, ini agak-agak menyedihkan sih. Jadi, anggaran Perpustakaan Nasional RI, Perpusnas, tahun 2026 ini dipangkas hampir 50% menjadi 377 sekian miliar. Padahal tahun 2025 itu masih 721 sekian. Tahun 2024 itu sama. 2024, 2023 itu masih 700-an gitu loh. Kok sedih gitu loh gue ngebacanya gitu, dan di situ gue mikir, gue harus ngajak orang-orang yang bisa bantu gue nih untuk bisa menjelaskan tentang perpustakaan gitu. Makanya gue ngundang lu berdua. Bukan diundang sih, lu yang gue undang ya. Kalau Steven nggak datang, awas. Nah, mungkin Steven bisa ngasih perspektif dari sudut perpustakaan di daerah, karena Steven juga sering banget sharing buku. Bahkan gue ingat pertama kali yang bikin gue geleng-geleng kepala waktu kenal sama Steven ya, gue nanya, waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah, gue sama Toto nanya, Van, kalau buku lu nggak laku gimana jualannya? Ya kasih ke perpustakaan, Bang. Perpustakaan sekolah. Hmm. Kebetulan di samping rumah nih kan ada SMA Kristen, jadi dikasih ke sana waktu itu. Tapi menyambung ke perpustakaan, aku mau cerita, ada satu perpustakaan kecil di Ambon, namanya Perpus Menaina. Jadi di Ambon nih ada perpustakaan BI. Terima kasih banyak Kak Alia udah bikin videonya, kita jadi pada tahu nih ada Perpus BI, ada Perpus Rumpius, Kak Vio juga, Kak Vio read books. Orang Ambon tuh yang pada baru ngeh kalau ada Perpus Rumpius gitu. Nah, Perpus Menaina nih baru berdiri di akhir Desember 2025, didirikan oleh Dinda Hijra. Nah, Kak Dinda ini bikin perpustakaan tuh sebenarnya booth kontainer Di bekas-bekas kontainer gitu ya? Iya. Nah, ceritanya tuh Kak Dinda nih sebenarnya pengen jualan gitu di kawasan kosan, di kawasan dekat Universitas Patimura. Nah, ketika dia berpikir-pikir gitu, kalau gua bikin usaha kecil-kecilan nih, paling dampaknya cuma ke kantong sendiri ya. Ini aku diceritain sama Kak Makbul yang volunteer yang jaga di situ. Nah, ketika dipikir-pikir, akhirnya dia memutuskan untuk bagaimana kontainernya tuh jadi mini perpus. Format awalnya tuh 24 jam di sebuah kontainer di depan kosan di kawasan anak-anak mahasiswa Unpati gitu Bang Rane. Namanya Perpus Menaina, sekali lagi, Perpus Menaina. Perpus Menaina. Udah pernah ke sana, Iya. Van? Udah beberapa kali ke sana buat ngedrop buku, buat ngobrol sama relawannya. Kayaknya perlu nih kita ajak ngobrol juga nanti soal perpus ya. Iya, betul. Kak siapa tadi? Kak Dinda Hijra. Kak Dinda. Pertanyaan gue sekarang sebelum gue ke Alia adalah, emang lu masih ke perpus, Van? Kalau di Ambon sih nggak pernah ya. Tapi waktu kalau main ke mana gitu, usahain ke perpus. Waktu kemarin ke tahun lalu ke Jakarta, main ke perpus. Ke Room 19, ke perpus di Cikini. Itu nyari buku-buku yang ini sih, yang kayak Walter Spice, yang buku-buku gede, yang nggak mungkin bisa dibeli gitu. Jadi numpang baca di situ. Oke. Ya, anak-anak usia lo dan lebih muda lagi emang masih ke perpus ya? Aku kemarin baru dari perpus. Oke, kalau gue nanya ngapain, kesannya gue blon banget. Tapi rame ya? Iya, mungkin kemarin tuh aku ke 2 perpus ya. Pertama aku ke Perpustakaan Nasional, karena kan itu lokasinya strategis banget. Dan aku sama temen kantor ke sana. Pengen lihat perpustakaan yang selama ini sebenarnya kita sering lewatin lah gitu. Oke. Tapi jarang ke sana. Ya kan si perpustakaan yang terdampak ini. Terus sama ke Perpustakaan Cikini. Makanya di situ aku ngeliat ada perbedaan sih. Bedanya? Bedanya. Kalau di Perpustakaan Nasional gitu, banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah ke sana buat ngerjain tugas lah atau mau nyari referensi, bukan yang cuman baca buku aja. Ada juga sih yang mungkin emang kerjanya riset atau jurnalis ya, yang nyari referensinya tuh ke Perpusnas. Biasanya nyari arsip-arsip atau apa gitu pasti nyarinya ke Perpusnas. Oke. Bukunya cukup lengkap ternyata di Perpusnas. Aku pun juga nggak pernah yang explore Perpusnas yang 24 lantai itu loh. Nggak hafal. Ininya apa di dalam atau apa di ininya apa aja gitu. Oke. Waktu itu pernah tuh ditugasin nyari
sejarah, gedung-gedung yang ada di Jakarta. Oke. Arsipnya nggak ada tuh katanya di Perpustakaan Jakarta, akhirnya nyarilah di Perpustakaan Nasional. Barulah di situ sadar, oh ternyata banyak banget ya sejarah ya apa, yang bukunya tuh nggak pernah aku samperin lah gitu. Kalau emang nggak ada tugasnya ke sana gitu kan. Kesannya tuh buat tugas. Tapi kalau untuk Cikini, yang Perpustakaan Jakarta itu banyak juga yang bikin tugas di sana. Dan banyak juga orang yang pulang kantor karena kan mungkin jam operasionalnya lebih malam ya dibandingkan Perpustakaan Nasional jam 7 kalau nggak salah udah tutup. Kalau Cikini kan jam 10 baru tutup tuh. Audiensnya mungkin ya sama, ngerjain tugas, tapi juga banyak anak-anak atau orang kantoran yang masih muda-muda ke sana untuk nyari buku. Karena di koleksinya koleksi bahasa Inggris ya, banyak banget di Perpustakaan Cikini. Oke. Oh, enggak deh, gue sempet ke perpustakaan Cikini sekali. Karena ada event, tapi akhirnya gue mampir lihat-lihat, emang gila sih. Mungkin gue akan terkesan abai banget, minta maaf banget. Tapi gue berusaha memahami. Apa sih yang menjadi daya tarik perpustakaan bagi anak-anak sekarang, terutama ketika informasi dengan mudah lu dapetin di internet? Kalau dari pendapatku pribadi ya, karena aku menggunakan perpustakaan, yang ku cari adalah bukunya, nyari buku-buku yang lebih update untuk hemat sih sebenarnya. Dan kalau di Jakarta itu yang aku suka adalah bisa pinjem buku online, terus nanti bukunya itu buku fisik dan itu bisa dikirim ke tempat kita kantor atau ke rumah gitu. Gimana? Ulang. Ini kayaknya seru nih. Jadi kan aku kerja nih dari pagi sampai sore kan Om. Oke. Biasanya agak bareng kan sama jam operasionalnya perpus-perpus manapun yang ada di Jakarta. Biasanya Iya. kan ya kayak perpustakaan BI atau perpustakaan kedutaan kan biasanya ada tuh jam 5 tutup gitu kan. Nah, Iya. perpustakaan Cikini tuh kayak pusatnya. Terus ada perpustakaan-perpustakaan di setiap wilayah kota gitu, kayak perpustakaan Jaksel, perpustakaan Jakarta Utara dan lain-lainnya. Nah, itu kan koleksinya beda-beda tuh. Nah, kita tuh bisa minjem kayak pinjem online, terus nanti dianterin sama ojol ke tempat kita gitu. Kayak biasanya aku ngedrop ke kantor gitu. Ah, Tapi aku nggak perlu ke perpustakaannya, tapi aku bisa pinjem keren. bukunya. Itu perpustakaan mana aja tuh? Perpustakaan daerah Jakarta. Oh, bisa begitu ya? Dan balikinnya juga bisa begitu. Jadi nggak perlu aku ke perpustakaannya untuk ngubek-ngubek bukunya apa. Aku tinggal cari aja koleksinya di websitenya. Kayak belanja online. Wow, Menarik kan? banget. Itu menarik banget sebagai warga Jakarta. Itu sangat privilege banget sih. Dan waktu itu pernah kan aku ngambil buku tuh di lobby gitu kan. Aku bawa kan ke atas gitu. Terus orang-orang, itu buku dari mana gitu kan. Soalnya ada amplopnya gitu kan, Perpustakaan Jakarta gitu. Oh ini minjem kata aku. Emang bisa ya dianterin ke sini gitu. Akhirnya Berarti pada bikin member. Pick up-nya bisa di Jakarta Selatan misalnya gitu. Itu bisa juga di perpustakaan yang paling deket sama kantor loh. tempat kita kantor atau rumah atau ya mau dikirim kemana terserah deh asalkan Keren. iya. Ya misalnya gini nih, lu nyari buku tertentu adanya cuma ada perpustakaan Jakarta Barat gitu, tapi lu mau ngambilnya di Cikini, bisa begitu ya? Bisa gitu. Dan dianterin dan itu cepat. Dan aku nggak perlu nunggu berhari-hari. Kayaknya aku cuma nunggu 1 hari doang deh. Itu kok bisa ya? Keren. Anterinnya secepat itu. Maksudnya kan Keren. bukunya dari Jakarta Barat. Terus aku Ah, maunya ngambilnya di Jakarta Pusat nih gitu. oke. Bukunya sampai kayaknya nggak sampai 1 hari deh nunggunya. Itu kayak, wah terbaik. Dan Enak itu banget. mungkin belum banyak yang sadar ya. Oke, tapi gua coba list Ya, down ya. Tadi lu nyinggung soal biaya ya. iya, Ya daripada beli buku yang mahal-mahal kan, apalagi kalau buku-buku yang mahal tuh ada di perpustakaan kan itu ngirit banget kan ya. Itu mm, satu. Yang kedua juga kemudahan servisnya gitu loh. Bahkan ada sampai bisa diantar ke rumah, bisa diantar ke kantor gitu, atau diambil di tempat-tempat tertentu seperti di perpustakaan yang lain gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apalagi ya? Alasan orang ke perpustakaan. mungkin nyari suasana yang apa sih buat kerja, Nah, buat ini sih, buat ngobrol-ngobrol tapi suasananya ya kondusif gitu. Perpustakaan itu kan lingkungannya sangat mendukung mood buat kerja, buat nyari ide dan lain-lainnya kan. jadi gini misalnya, gue tuh lagi nulis buku. Iya, Kalau gue ke perpustakaan buat nulis boleh ya? boleh dong. Gue nggak minjem buku, nggak apa, cuma duduk aja di situ Iya, dengan duduk aja. laptop. Iya, boleh. Boleh, serius? Boleh. Ih, Karena keren. kan kadang banyak gitu. Jadi orang juga nyari suasananya di situ ya.
Nyari suasananya, makanya ambience-nya aku kalau misalnya tadi kelihatan tuh orang kalau ke Perpustakaan Nasional biasanya mereka nyari view-nya yang di lantai paling atas, karena kan itu view-nya depannya Monas kan gitu. Iya, benar, 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 Iya, benar. kerja itu view. Biasanya di lantai 24 kan ada tuh yang dudukannya kayak di pantai gitu, view depannya Monas. Oh, Tuh oke. udah tag tempat tuh, hening kan. Iya, Tapi tetap pemandangannya Monas gitu. Kalau di oke. perpustakaan Cikini kan bisa buat ya foto-foto dan nyari-nyari apa sih ada kubikel kecil-kecilnya yang emang bisa buat kita seharian di situ. Dan benar-benar jadi tempat nongkrong ya, jadi tempat bersosialisasi. Iya, Oke, nanti gue akan balik ke lo. Tapi gue mau tanya ke Steven. Van, tadi ada soal murah biayanya dan lu sendiri bilang lu nyari buku-buku yang mahal-mahal yang nggak mungkin dibeli oleh manusia biasa dalam tanda kutip. Lu pinjem dari perpustakaan gitu kan ya. Iya. Alia juga tadi bilang ada faktor kemudahan servisnya, ada suasananya, bahkan jadi tempat nongkrong, which is menarik banget buat gue gitu. Apalagi sih menurut lu, nih kalau dari perspektif orang di Ambon ya, apa alasan orang ke perpustakaan? Pasti pertama nyari buku karena sekarang nih bukunya udah kerasa mahal banget ya. Kalau misalnya Iya sih, kita iya pengen sih. update buku baru, Hmm. pengen baca buku lain yang mungkin nggak ada di koleksi kita, nggak ada di rumah kita, ya pasti kita akan browsing buku-buku itu di perpustakaan. Dan menurut aku yang paling make sense untuk pergi ke perpustakaan tuh karena memang buku-bukunya yang aksesibel gitu ya. Itu sih. Hmm. Iya, dan mungkin aku mau nambahin yang nomor 4 mungkin karena FOMO. Itu sesuatu faktor yang harus diakui ada sih, FOMO gitu loh. Orang mau datang ke perpustakaan karena teman-temannya juga nongkrong di perpustakaan. Ya kalau zaman gua dulu mungkin di kampus dulu kan ada tuh geng anak perpus gitu, nongkrongnya di perpus kayak kayak gitu. Tapi juga akhirnya teman-temannya pada ikutan. Tapi ceritain dikit deh tentang perpus di Ambon tadi, karena Alia tadi kan cerita di Jakarta. Oh ya, gua orang Tangsel lagi, gua nggak bisa pakai fasilitas itu. Tapi di Bisa, Jakarta, bisa, Bang, bisa, Bang. serius lu? Iya, tinggal daftar kok. Tapi kan alamat gue bukan di Jakarta. Ntar kita tanya Alia. Buat masuk bisa kali ya? Iya. Masuk bisa. Tapi Yes. fasilitas-fasilitas kayak kemudahan kayak tadi itu ada nggak sih di Ambon, atau ada fasilitas yang unik dari perpustakaan di Ambon yang lu tahu? Kayaknya belum ada yang sampai segitunya ya. Karena perpustakaan BI itu aku ngeceknya hanya untuk pegawai BI, hanya untuk yang training BI. Aduh, Serius? yang buat pinjam keluar tapi. BI di sini boleh buat umum, Van? Iya, untuk masuk baca boleh, tapi untuk pinjam keluar tuh nggak boleh katanya. Oh, nggak boleh. Iya, Oke. yang mungkin adalah keunggulan dari Perpus Menaina. Aku mau balik lagi dikit. Aku Oke. menemukan kalau buku-buku di Perpus Menaina ini bisa diakses oleh banyak kalangan anak-anak kecil, terus bahkan orang-orang yang lagi jualan. Ada buku baru nih, koleksi baru katanya. Oh, pinjem dong. Nah, dikasih ke situ. Yang penting nanti dibalikin ya gitu. Jadi aku kira perpus-perpus kecil yang digagas oleh masyarakat, ceritanya nih ya, rakyat untuk rakyat lah gitu. Oke. Itu lebih powerful gitu ya daripada perpus yang ada di daerah. Iya, kalau perpustakaan daerah di Ambon sendiri lu pernah ke sana kan? Udah pernah tapi udah nggak pernah lagi belakangan ini. Menurut lu gimana? Koleksinya koleksi klasik ya, karena bacaan-bacaan yang kayak tahun 2000-an gitu waktu itu. Oh serius, lu nggak ada yang buku baru? Iya, kebanyakan waktu itu. Waktu 2014 sih waktu Oh, aku udah lama itu udah lama, mah. iya. Oke. Tapi aku mau tanya ke kalian nih. Kalian ini waktu pengikisan pula, efisiensi, apakah layanan antar jemput itu masih ada nggak ya? kalau itu kan Perpustakaan Nasional ya. Kalau Jakarta itu emang masih ini sih, masih berjalan karena kan sebenarnya aku tahu tuh dengar cerita awalnya kenapa akhirnya ada layanan itu. Jadi emang bukan yang official banget gitu, emang nggak pernah yang disosialisasiin gitu. Yang Oke. tahu-tahu aja itu layanannya karena itu bisa memudahkan ada orang-orang yang emang pengen banget nih baca buku di sana tapi gak ada waktunya ke sana karena terhalang sama jamnya kan. Misalnya kayak Iya. orang-orang kantoran gitu, yang jam pulangnya sama jam tutupnya perpus gitu. Nah itu masih
masih ada layanan itu. Tapi kalau yang perpustakaan nasional gitu, yang emang apa kemarin sih masih kelihatan oke lah gitu, masih masih tetap berjalan. Cuman kayaknya untuk layanan digitalnya yang Ipusnasnya itu kayaknya kena dampak sih. Soalnya sempet error. Jadi ceritanya gini nih ya. Iya. Gua forward posting seseorang di Instagram, dia mengeluhkan soal layanan Ipusnas. Teman-teman yang belum tahu ya, pasti ada yang belum tahu ya. Ipusnas itu adalah aplikasinya Perpustakaan Nasional. Itu bukunya gila, bagus banget, lengkap banget gitu ya. Bahkan ada beberapa buku yang udah lama gue pengen beli, nggak ketemu, ada di situ gitu. Nah, gue mau menyapa dulu Widya Ros. Widya, terima kasih ya Widya udah sharing ini. Dia bilang gini, dulu tuh dia banyak download buku di Pusnas untuk riset, menulis cerita anak. Dia tinggal di desa jauh dari perpustakaan dan toko buku. Jadi meminjam di Pusnas adalah kunci satsetnya dia dalam berhemat. Sekarang sudah berbulan-bulan error. Dulu dia bisa share review buku di IG Story dengan embel-embel, bisa dibaca gratis di Pusnas. Sekarang udah nggak lagi. Dulu dia bisa pinjam buku jadul atau buku apapun sebagai hiburan. Sekarang dia bikin aku ngomel, aplikasi apaan sih ini gitu loh. Dulu aku suka Ipusnas, sekarang aku sebel kecewa karena muter-muter mulu walaupun udah login di Android. Oke, gua repost dong di Instagram gua, dibalas dong sama orang dari Perpustakaan Nasional. Bilangnya udah mulai aktif kok Bang gitu loh. Terus ada lagi balasan nggak lama kemudian, sedang dalam tahap pengembangan gitu loh. Begitu gua cek lagi, udah bagus sih, tampilan udah mulai bagus di aplikasi gue, tapi begitu gua mau minjem, error. Buku apapun yang gua mau pinjem, error. Jadi memang kelihatannya terdampak ya dari efisiensi itu ya. Iya. Kalau misalnya dia kena dampak, ya berarti seluruh perpustakaan yang ada di daerah juga pasti kena dampaknya dong gitu. Dan juga kemarin itu sempat ada masalah sama ISBN deh kalau nggak salah. Kayaknya waktu itu pernah dilihat di IG-nya Iya, 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 itu, iya. itu ternyata juga kena hambatannya. Kan ISBN yang ngurusin Perpusnas. iya perpustakaan nasional ya gitu. Iya. Jadi itu kelihatan apa ya, kelihatan kerasa ada efisiensinya gitu sih. Kalau layanan yang di Jakarta kayaknya aku belum melihat ada, masih tetap normal gitu. Nggak tahu Kayak dampaknya. ya, buku-bukunya masih ada yang update gitu. Masih ada yang mau buka perpustakaan yang barunya juga gitu di Oke. Jakarta. Kayaknya sih iya, mungkin kayak gitu sih Kak Steven. Kalau misalnya secara penggunaan pada error gitu kan, teman-teman pembaca di Ipusnas pasti ini ya, pasti kewalahan dan rungsing karena ini kok error mulu, nggak bisa dipakai gitu. Ya semoga ini udah segera diperbaikin gitu. Jangan dikorbankan lah kenyamanan para pengguna gitu. Mohon untuk didengarkan nih. Nggak boleh gitu dong, Van. Kita kan harus efisiensi, Van. Lo nggak mendukung efisiensi lo. Nah, karena di Twitter tuh ini Oke. ada yang komen gitu ya. Eh, Ini sebenarnya pada nggak tahu aja sih ini pemborosan anggaran sebelum ini juga gitu. Oke. Pelatihan lah gitu-gitu, off the record aja. Off the record, tapi lo udah ngomongin. Lo sendiri gimana? Ya, lo pakai Ipusnas nggak ya? Aku jarang lagi pakai Ipusnas. Ya karena lo lebih suka main ke perpus ya. Enggak sih Om, tapi lebih ke pengen nyari bukunya yang koleksi buku bahasa Inggris. Oke. Jadi lebih banyak pakai British Council Digital Library. British Council Digital Library itu ada aplikasinya. Iya, minjemnya lewat Libby. Jadi Oh, banyak. lewat Libby. Iya lewat Libby. Kan itu kita masukin kartu ya. Waktu itu juga pernah sih minjem pakai kartunya LTI Korea. Atau waktu itu pernah dia ada perpustakaan di Amerika gitu deh. Aku lupa namanya daerah mana gitu. Yang emang waktu itu free buat. Kan biasanya ada tuh yang terbuka buat warga global. Ada juga yang terbuka untuk khusus orang yang tinggal di regionnya itu. Tapi nyobain juga experience apa ya, perpustakaan digital gitu, tapi punya negara lain gitu kan. Nah, aku ngeliatnya aplikasinya tuh emang bentuknya kayak buku, dibikin ininya, terus nyari bukunya juga nggak susah untuk minjemnya, terus juga ada remindernya kan kalau misalnya kita akses itu lewat Libby. Tapi apa ya, koleksi perpustakaan nasional itu nggak bisa diakses kan lewat sana.
Euroverdrive. Sedangkan Oke. perpustakaannya waktu itu pernah lihat yang perpustakaannya Singapura atau apa gitu, apa Malaysia gitu. Itu ada lewat situ. Lewat Libby. Iya, maksudnya apa ya? Kita kan cuma mikir perpustakaan itu perpustakaan fisik ya. Iya, Sebenarnya kan harusnya juga ada perpustakaan digital iya. dan bisa diakses sama seluruh dunia lah gitu, kayak British Council Digital Library yang emang buku-bukunya banyak banget, terus juga dia ada varian audiobooknya, terus ada koran, Video. video, lengkap deh. Kayaknya semua apa ya, pengetahuan tuh diambil gitu sama si perpustakaan ini gitu. Tapi bisa apa ya, akses premium, terus dia nyebutnya akses premium dan itu gratis. Jadi lumayan banget kan, biasanya kan budget untuk beli buku impor kalau sampai di negara kita Yes. mahal banget kan. Exactly, Iya, betul. bisa ratusan ribu, bisa 300-an ribu untuk satu buku. Sedangkan kalau di perpustakaannya di British Council itu baru-baru semua dan bahkan lebih update gitu yang Wah, bisa minjam di situ. Jadi aku bandingin nih sama perpustakaan aplikasinya itu, aku kesulitan untuk nyari bukunya Om di Busnas malah. oke. Jadi aku misalnya mau nyari bukunya siapa, aku tuh kayak ketik nih keyword penulisnya gitu. Tapi nggak keluar di pencarian itu nama penulisnya. Ya, ajarin dong ya, kalau gue mau minjem buku lewat Libby di British Council gimana caranya sih ya? Bisa kita tuh daftar dulu ke websitenya British Council Gratis. gratis. Oke. Terus nanti kita bisa kirim email. Aku lupa namanya Digital Library. Ada deh nanti emailnya si perpustakaan itu, kita minta upgrade ke premium. Jadi kita bisa akses semuanya Dan premium itu juga gratis. dan gratis Dis- upgrade-nya. disebutnya aja premium gitu ya. Iya, jadi kan biasanya kalau akses kita biasa tuh cuman bisa 3 bulan akunnya. Kalau ini tuh kayak bisa bertahun-tahun, bisa diperbaruin terus gitu. Oke. Dan itu kayak buku-buku yang kemarin tuh, Booker Prize, International Booker Prize, itu tuh ada di situ. Ada semua. Iya, aku baca tuh Heartland, terus apa, macem-macem deh. Dan itu gue bisa pinjam secara digital di Libby. Iya, lewat Libby, tapi kita pakai kartunya, kita daftar membershipnya di British Council. Jadi ketika kita ke Libby, kita aksesnya dengan kartu perpustakaan kita. Makanya kartu perpustakaan kita di Libby itu bisa cari tuh berbagai macam perpustakaan yang ada di berbagai macam negara, Australia apa. Nah, itu kita bisa search di Libby itu di British Council. Terus nanti muncul tuh ininya. Iya, bukunya. Wah, ini kalau perpustakaan kita modelan begini, aduh enak banget, aksesnya mudah gitu. Dan itu aku mikirnya kalau itu kan dia banyak ya buku tentang riset dan lain-lainnya, kebayang nggak sih kalau misalnya si sastra-sastranya Indonesia atau yang udah pernah diterjemahkan dan bisa diakses lewat perpustakaan Indonesia, kan banyak ya pengunjung dari globalnya, karena kan kalau British Council kan jangkauannya udah nggak cuman di Inggris doang gitu, seluruh dunia make si perpustakaan itu, perpustakaan digitalnya. Bentar deh, analogi minjem perpustakaan digital itu berarti ada dikembaliin buku lagi apa gimana sih? Iya, ada dikembaliin si bukunya. Ngembaliin buku perpustakaan digital gimana caranya sih ya? Ada nanti ininya, ada pilihannya di kayak ada tombol-tombolnya gitu. Kayak kita minjem nanti ada kembali otomatis selama 14 hari kalau nggak kita perpanjang. Oh, jadi kalau kita nggak baca dia akan kembali secara otomatis. Jadi mungkin ada jangka waktunya untuk Iya. baca ya. Iya, dan ada ngantrinya juga. Persis kayak kita minjem buku fisik, tapi ini bukunya e-book. Wah, gue berarti bisa ngirit Kindle, ngirit biaya beli di Kindle dong ya? Iya, makanya. Fon, udah pernah nyoba belum, Fon? Udah pernah nyoba, cuman kembali lagi ya ke habitnya itu. Kalau aku lebih senang baca buku fisik. Lu tim buku fisik sih lo, aduh. Atau gini deh, lu baca buku digital sambil ada buku fisik, lu kipas-kipasin biar ada baunya gitu kan. Jangan. Teman-teman, obrolan soal perpustakaan dengan Alia dan Steven ini akan kita lanjutkan pekan depan ya, karena ini panjang banget obrolannya dan sayang kalau dipotong-potong, jadi kita bagi dua aja biar nggak membosankan. Di pekan depan, banyak hal yang mau diobrolin, misalnya nih, mau dibikin apa itu perpustakaan kalau mereka punya kuasa untuk mengubah perpustakaan di Indonesia? Mau bikin gaya perpustakaannya Inggris sama Prancis. Perpustakaan nasional versi aku ini akan membuat buku-buku cetakan yang lebih murah.
Terus ada juga cerita tentang perpustakaan favorit dan unik yang pernah dikunjungi Alia sama Steven. Terus dia ada kereta-keretaan buat balikin buku gitu deh. Ih, lucu banget sih Mbak. Kayak perpustakaannya bagus. Tapi kenapa sih bukunya cuma jam kantor? Ada loh ini yang dari Amerika aja sampai nimbrung ke Ambon cari untuk koleksi mereka. Ya, Library of Congress nggak dipotong 47% soalnya budgetnya. Alah. Terus juga gue nantangin mereka dengan pertanyaan bagaimana dengan keterbatasan yang ada sekarang, yang budgetnya lagi dicekek, tapi perpustakaan bisa tetap maju. Ketika itu menjadi besar, lu kan bisa bawa ya ke Pak Prabowo dan bilang, Pak, nih lihat Pak, gede Pak, impact-nya Pak, gitu ya. Pak ini Pak banyak nih gitu kan, nih perpusnya ini. Nah terus kalau misalnya kita mau nama kita bagus kan, bisa tuh dari perpustakaan. Yang ngayal boleh dong, hak kita kan. Inilah cara kami beropini untuk ikut memajukan perpustakaan di Indonesia yang lagi... sudahlah. Ya pokoknya kita ketemu minggu depan. Gua Rani Hafid atas nama Alia dan Steven pamit. Assalamualaikum.